di sini ya. Oke, selesaikan dengan praktikumnya. Ya, Bu. Oke. Kalau nggak paham boleh tanya ya. Oke, kita lanjut. Di sini misalkan panelis 1, dia kodenya kemarin. Keterangan nilai 0 sama dengan belum muncul perbedaan rasa. Ya, karena memang belum ada tambahan garam di situ. Kemudian nilainya 0. Kalau misalkan belum muncul rasa, kasih nilai 0. Kalau misalkan sudah muncul rasa, perbedaan dari air mineral, dikasih skor 1. Kalau udah rasanya asin banget, dikasih skor 2. Gitu ya. Ini disesuaikan dengan data praktikumnya. Nah, misalkan di sini contohnya panelis 1, dia belum muncul rasanya di sini rasa asin, maka dia kasih nilai 0. Kemudian A2 dia sudah mulai mencicipi perbedaan dari A1, maka dikasih nilai 1 atau rasanya masih sedikit sekali gitu ya konsentrasinya, kasih nilai 1. Kemudian A3 juga menurut dia masih belum kerasa rasa asinnya, maka dikasih nilai 1. Nah, ketika konsentrasi dinaikkan atau jadi A4, dia sudah mulai rasa asinnya kerasa sekali gitu ya, maka dikasih nilai 2. A5 pun juga sama, asinnya sudah kebangetan, maka dia kasih nilai 2. Dan seterusnya. Ini sudah kalian rekap ya? Di Excel, betul? Betul? Ya, Bu. Oke. Kemudian kalian tinggal menghitung jumlah yang mampu mendeteksi rasanya atau jumlah terdeteksi. Misal A1, dari 8 panelis, semua sama sekali tidak ada yang mampu mengidentifikasi rasa karena memang belum ada konsentrasi penambahan garam di sana. Berarti tinggal ditotalkan hasilnya 0. Kemudian A2, di sini yang mampu mengidentifikasi rasa asin hanya ada 4 panelis. Ya berarti di sini ditulis 4. Kemudian A3, gitu ya. A3 semuanya sudah mampu mengidentifikasi rasa karena konsentrasinya dinaikkan. Berarti masing-masing panelis sudah mampu mengidentifikasi rasa asin, maka dikasih nilai 8 atau penjumlahan dari masing-masing panelis. Kemudian A4, A5 juga sama, karena ini levelnya aja yang dinaikkan, maka dia kasih nilai 2, tapi yang mampu mengidentifikasi seluruh panelis 8. Berarti di sini tulis 8. Kemudian A5 juga 8, A6 misalkan 8 juga, di sini ditulis 8. Paham nggak untuk 8 ini, jumlah terdeteksi? Paham, Bu. Walaupun di sini dia ngasih skala 2 atau skornya 2, tapi kan dia mampu mengidentifikasi hanya 1 panelis, maka dihitungnya 1. Gitu ya, bukan dijumlahkan. Oke? Karena ini tadi skornya 2 semua, bukan penjumlahan dari seluruh skor ini, tetapi yang mampu mengidentifikasi rasa atau terdeteksi rasa asin, berapa panelis yang mampu mengidentifikasi rasa tersebut. Ada 8 panelis, ya ditulis 8. Ya, kemudian jumlah yang tidak terdeteksi, A1 udah jelas ada 8 orang, kemudian A2 sisanya dari jumlah terdeteksi ada 4 orang, kemudian A3, A4, A5 ada 0, terusnya. Kemudian rumusnya, masukkan di sini persentase KD sama dengan jumlah panelis yang memberikan nilai dibagi dengan jumlah total panelis dikali 100%. Contohnya, misalkan rasa asin di sini kode A1. Jumlah panelis yang memberikan nilai berapa? Ada berapa, guys? 0, Bu. Nah, 0 dibagi jumlah panelisnya? 8. 8. Betul, ada 8 dikali 100%. Hasilnya 0%. Kemudian A2, jumlah yang terdeteksi atau panelis yang memberikan nilai ada 4. Dibagi dengan jumlah total panelis berapa? 4 dikali 100%. Hasilnya 50%. Iya, A3 juga sama. Bukannya ini, berarti 8 dibagi 8 dikali 100%, hasilnya 100%. A4, A5, dan seterusnya sama. Ada yang masih bingung untuk masukkan rumusnya? Paham semua? Paham. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Terus kemudian tugas kalian lagi adalah membuat grafiknya sama seperti yang tadi. Ini kalian bisa pindahkan dulu di sini, terus kalian buat insert.
Kayak gini ya. Terus klik insert, kemudian pilih lainnya yang chart. Kemudian chart titelnya terserah kalian mau namakan apa, disesuaikan dengan kodenya, misalkan kode A. Kode A, rasa asin. Kayak gini. Mau nambahkan apa lagi terserah. Misalkan exit title, boleh persentase. Kalau nggak paham, di capture ya guys, langkah-langkahnya. Kemudian data table, boleh dimasukkan. Mau ditambahkan apa lagi, mau warnanya dirubah, boleh. Seperti ini boleh, pokoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan harus mampu membaca data. Itu adalah penilaian sensori. Kemudian tugas selanjutnya adalah menjelaskan masing-masing datanya. Ya, ini ketika sudah dijelaskan, ya, ditulis di dasar, misalkan di sini. Kemudian acara kedua, ini nanti masih berkelanjutan sampai acara ke-6. Nah, baca M. Yang kopilah grafiknya yang tadi ini, misalkan rasa asin. Nah, ini baru asin, belum yang manis, yang gurih, yang asam. Itu sekalian buat juga grafiknya sama seperti rasa asin. Paham ya? Langkah-langkahnya sama ya. Berarti ditulis B1, B2, B3, B4, B5, B6. Kemudian yang rasa gurih juga sama. C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan seterusnya. Sampai rasa asam atau kode B. Paham nggak guys? Paham ya? Jadi ada 4 grafik seperti ini. 4 grafik. Ini adalah contoh. Misalkan dari ambang batas berbagai rasa, kode A. Tadi mau kasih keterangan rasa asin boleh, manis, gurih, asam boleh, seterusnya boleh. Kayak gitu ya. Terus kemudian tugas kalian adalah menjelaskan masing-masing datanya. Nah, tadi kode A rasa asin. Kalian jelaskan di sini. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa atau disimpulkan bahwa dari 5 panelis tersebut sudah memiliki tingkat kepekaan yang lumayan, misalkan dengan A1 dan A3 atau disesuaikan dengan data yang kalian dapatkan. Panelis dapat mengidentifikasi sedangkan kode A4 dan A5 sudah memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan A1 sampai A3. Itu juga boleh, nanti tinggal kalian tambahkan lagi literatur atau penelitian-penelitian terdahulu, minimal adalah 3 jurnal ya, atau 3 buku atau 3 literatur. Ada yang mau ditanyakan?